saya main lagi hamil, nginep sekitar jam 2 ada yang ngebangunin. Dilihat tuh langsung ada pocong persis di dekat kaki dia. Oke. Setengah badan, pocongnya satu kainnya masih putih bersih, satu lagi udah kotor. Saya tidur di kamar yang saya bilang buat pembantu itu. Saya lurusin kaki saya ditarik. Demi Allah saya ditarik. Astagfirullahaladzim, saya diseret bang. Wah. Sampai ke pintu gitu bang, sampai gini. Saya diangkat kaki saya bener-bener tinggi gitu. Terus saya banting. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seorang yang tinggal di salah satu rumah angker yang ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Jadi beliau ini di sana bersama keluarga ngalamin kejadian horor yang nggak enakin banget dari tahun 2010. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang yang di sebelah gue, udah ada Emak. Halo Emak. Halo. Halo Emak. Thank you Emak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Jauh-jauh loh dari Jakbar. Jakbar ke Bekasi jauh nggak Emak? Ya lumayan, 1,5 jam Ada hujanan lagi ya. Banjir. Thank you Ma ya udah datang ke sini Mak. Ma, ini Sama-sama. Kejadian bener ya dari tahun 2010 katanya. Bener. Padahal itu Ma udah tinggal di situ dari lahir. Dari lahir. Gimana? Dari lahir terus? Banyak kejadian. Cuman kan kalau kita ceritain dari dulu bisa 3 hari 3 malam. Bang. Iya ini nggak bisa. Jadi saya yang lebih deket aja lah saya cerita, yang saya kembali lagi ke situ. 2010. Karena habis nikah saya langsung ke Jakarta Selatan. Oke. Balik ke situ lagi karena suami kan kerjanya dipindah, akhirnya balik ke situ lagi. Oke, ini Mak yang diganggu ini emak atau emak doang apa sekeluarga nih? Semua. Semua yang tinggal di situ. Bahkan warga sana juga katanya ada ya cerita juga ya, warga sana juga. Ada. Oke, Mak, ini masih ingat nggak Mbak awal-awalnya tuh kenapa nih Mak? Ini rumah kok bisa angker gitu? Pemicunya ngapa Mak? Di tanahnya itu memang kan panjang tuh. Kalau dibikin jadi 3 rumah gede gitu kan. Yeah. Itu awalnya itu semua memang kuburan keluarga. Kuburan keluarga Mak? Nenek. Oh. Iya. Jadi orang tuanya, saya aja ngomongnya buyut ya. Nenek, adik kakaknya, semua buyut semua di situ. Dikubur di situ. Iya. Terus akhirnya dialih fungsikan menjadi rumah nih, dibangun rumah di situ untuk tempat tinggal. Iya. Oh, itu awalnya. Oke. Ini ditahan dulu Maya ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya mah, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang mau datang langsung cerita ke sini, itu caranya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Dan ini Mak, langsung kita mulai Maya ceritanya Maya. Di tahun 2010 kita balik lagi. Tadinya kan abis nikah tinggal di Fatmawati. 2010 balik lagi ke rumah orang tua. Itu orang tua posisi masih hidup. Wah. Rumahnya sih sebetulnya rumah orang tua sih, ke looknya mah dia nggak serem. Dia lebarnya juga paling udah sisa-sisa tinggal 50 meter. Di depannya tuh sketsanya, di depannya tuh ada apa sih, teras. Tapi ada pagarnya. Teras itu bisa muat 5 motor. Masuk ke dalam ruang tamu, sebelah kiri kamar orang tua. Masuk lagi sebelah sininya, sebelah kiri tuh ruang makan. Ini kamar lagi, ke belakang lagi kamar mandi. Ke sebelah kiri tangga lantai atas, dapur lah. Tapi lantai atasnya tuh letter L. Oh. Bentuknya tapi dari kayu, bukan dari yang. Jadi setiap orang ngelangkah ke situ pasti kedengeran bunyi ya. Iya, di tangganya doang, tapi kalau di atas enggak, karena dicor. Awalnya sih kita ya sebetulnya kalau dari kecil sih ada aja ya di situ ya. Cuman karena kita balik lagi ke situ dan masih ada orang tua, terus adik-adik juga pada main. Dan suatu saat adik saya main lagi hamil, nginep, hamil anak kedua. Entah kenapa dia tidur tuh katanya gerah. Suatu malam nih, saya lupa, sekitar udah 2 tahun saya di situ, saya lupa dah ya. Dia tidur di bawah ruang makan. Sekitar jam 2 ada yang ngebangunin.
Tapi dia tidur kan di bawah, nggak pakai kasur, cuman biasa aja tuh, pakai bantal tapi ubin. Oke. Tapi dia nggak langsung dibangunin gitu, nggak langsung mendelik ke atas bang. Dia ngeliat lurus dulu, namanya dia kayak orang setengah sadar, dibangunin. Dilihat tuh langsung ada pocong 2. Di mana tuh? Di persis di dekat kaki dia. Oke. Setengah badan. Pocongnya 1 kainnya masih putih bersih, 1 lagi udah kotor. Tapi dia nggak berani lihat sampai situ. Itu cukup lama. Jadi dia tuh masih, ini apa sih? Ini siapa gitu? Dia masih kayak gitu tuh bang, kayak masih ngeraba-raba. Lama-lama dia tersadar. Jadi dia saking ketakutannya, lagi hamil juga, dia langsung tidur lagi, di pura-pura tidur. Besok pagi dia baru cerita ke kita. Sama kita nih semalam bahasanya dia, Pit lihat setan gini-gini mah. Jadi karena kita semuanya udah nggak yang kepikiran kemana-mana bang, santai. Udah itu kita lupakan. Terus karena adik saya kan tuh lambat tahun sekitar 2 mingguan. Adik saya selamatan, kan udah punya rumah di Bojong, selamatan. Kita otomatis pergi semua ke sono. Yang di rumah tinggal anak saya yang laki sama ponakan saya. Itu dalam rumah keadaan berantakan. Anak saya yang laki, dia cerita dia lagi tidur, tiba-tiba pengen kencing di sekitar jam 1 jam 2. Pas habis kencing, dia dalam keadaan sadar, bukan itu maksudnya cuma mendusin keadaan kencing, tapi kencing dia keluar, pasti ngeliat ke tangga ada kakek saya, dia bilang. Dan dia bilang tuh ada kakek saya, dia bilang kek nyengir aja. Dia masih nggak sadar. Padahal besok pagi dia baru sadarnya pas kita udah pada pulang semua. Padahal tuh kakek yang maksudnya ayah saya tuh ikut saya semua. Nah dia bertanya, jadi yang semalam siapa? Iya. Itu berdiri benar, nggak yang halusinasi, nggak, maksudnya itu yang tadi siapa gitu. Udah itu bang kayak gitu. Tahun 2017 mama saya sakit, pulang dari rumah sakit setelah 3 hari, tapi dia dalam keadaan jam 9 pagi ini saya nemenin dong, namanya orang tua sakit, tapi dia udah sadar, melek, bukan yang lemah gitu, enggak. Cerita lagi ngobrol-ngobrol, di sini dia tiduran, di sini ayah di sini saya, di situ ayah saya. Tiba-tiba dia ngomongin, teh tolong dong teh, ini ngapain nih? Kan saya punya tetangga tuh anak kecil 2. Si Keke sama si ini bertiga sama si Diba, ngapain nih mama dilompat-lompatin? Di mana sih mah? Demi Allah tuh dia mundar-mandir tuh bertiga, ada 1 lagi mama nggak kenal. Tolong dong, jangan. Ntar mama mencret katanya ketiban. Terus dia bilang, nggak ada mah, nggak ada, orang jam 9 pagi bang. Ya ampun mama nggak bohong, dia mundar-mandir kata dia. Terus kita bilang, ya udah ke, saya bilang gitu. Tuh jangan nenek begini-gini, diomelin baru takut tuh, baru pada pergi. Dari tadi mundar-mandir, loncat siang loh bang itu. Iya, terus katanya orang nggak ada. Ya kita daripada dia ngomong mulu, akhirnya kita apa deh bang, kita iniin aja lah. Yaudah kita oke dah, kita close, kita udah diemin gitu. Tuh jadi sebetulnya kakek saya, ayah saya juga banyak melihat, cuman kan dia ceritanya nggak begitu detail bang. Jadi sekilas gitu saya nggak bisa ceritain. Maksudnya dia cuman ya begini juga begini, cuman dia nggak mau cerita detail. Ada lagi itu kan nggak lama mama saya meninggal. Di tahun awal 2020 kakek saya sakit, kena kanker. Nah adik saya sekeluarga main, tapi yang udah punya cucu. Dia sebagian itu kita di kamar. Dia punya cucu umur 7 bulan, belum bisa berangkat nomor. Kita lagi ngobrol bang, selang 5 menit kita ngobrol, dia hilang. Kita kepanik dong bang, cari sono sini nggak ada. Orang itu belum bisa ngapa-ngapain. Iya masih 7 bulan ya. Nah 7 bulan. Tahu-tahu di mana bang? Tahu-tahu dia udah ada di atas tangga bersama kucing putih. Ya, tangga itu ketutup, pintu kan keluar balkon ya bang ya. Di situ ada kamar kayak kita ngomong bahasanya pembantu lah kalau orang kaya ngomong. Kalau gitu buat nggosok. Dia tuh dengan duduk santai gini dia begini. Gitu dia. Dan ini kucing putih. Kita nggak miara kucing putih. Ada dulu nenek saya, mama saya yang miara. Tapi seminggu sebelum mama saya meninggal, dia udah meninggal duluan. Nggak sakit nggak kenapa. Kita panik. Awalnya di mana itu? Awalnya di mana itu mah dia ditaruhnya? Nah itu anak tadinya ngobrol sama kita di kamar. Jarak dari kamar kakek saya kan lumayan jauh. Kalau dia berangkat 5 menit. Kita kayak kita nih bang, kita lagi ngobrol. Ini kan tadinya dia di sini. Tahu-tahu pas kita sadar 5 menit udah nggak ada. Kalau dia naik tangga, maaf, dia berangkat pasti bunyinya dong. Brek, orang kan letter L bang tangganya begini, begini, baru begini tinggi juga. Kalau dia naiknya, bak, itu nggak ada. Kita panik, ada yang keluar, ada yang kita nih di pas. Budi, ponakan saya ngomong, itu si Rafa ada di atas. Dia dengan santai cuma begini bang. Di sebelahnya kucing. Semua, tapi
bisa angkat. Pas kita semua ngambil tuh anak, kucingnya udah nggak ada. Oh, kucingnya udah hilang. Nah, kita berpikiran ya Bang, itu kali diajak sama si John, kucing nenek, dulu kan dia miara. Itu paling horor tuh Bang, maghrib Bang, pas azan maghrib itu kejadian. Tapi anaknya nggak kenapa-napa ya? Kagak. Dan dengan santai nih, kalau anak segitu kalau baru 7 bulan kan dengan keadaan jalan begini, terus harusnya bunyi dong Bang, duk. Ya, orang sekalipun kita dia ngerangkak ya. Lah ya itu kan nggak bakal cepet. Itu 5 menit udah nyampe sono. Ada lagi kejadian pas ayah saya seminggu setelah dia meninggal, kan kita masih tahlil masih banyak orang. Pas dia setelah hari ke-7 sepi dong. Itu posisi udah sekitar jam 11-an ya Naya. Jam 11 saya udah tidur. Saya tidur sendiri di kamar bekas ayah saya. Suami saya lagi katanya di kamar mandi. Anak saya yang perempuan 2 di kamar tapi pintu ditutup, dia nonton YouTube di laptop. Nah anak yang laki di ruang tamu. Mereka bilang pertama kali anak saya yang perempuan merasa pintu digedor. Pintu kamar? Iya. Nah dia kaget dong berdua. Udah tok katanya. Dipikir misalnya ngapain sih nah? Bilang enggak. Tapi ayahnya dengar sampai kamar mandi. Didengar tuh ada ngetok. Lah dia masuk dong. Ngapain sih masuk ke kamar yang adiknya tuh bertiga, ditutup lagi. Ternyata digedor lagi Bang, kenceng. Ya saya kan nggak tahu, saya tidur. Dia masih berdebat, nih sampai malam tuh dia masih berdebat. Siapa sih gini. Itu gedornya Bang bukan yang pelan, kayak orang duk gitu loh. Jadi gimana? Lah tiba-tiba saya juga kebangun. Saya kebangun bukan karena gedoran anak-anak di kamar anak-anak. Saya kebangun dari dari lemari kakek saya. Suara gaduh. Suara apa tuh? Kayak binatang berantem. Kaget dong. Ternyata jadi saya kaget, saya bangun ternyata mereka lagi pada sibuk saling menyalahkan. Akhirnya mereka kan ke kamar. Dan saya bilangin dong, itu di kamar kakek ada apaan tuh? Jadi kayak orang gedebuk gitu, gimana sih Bang berantem? Tapi kenceng Bang, kayak kita namanya itu lemari kayu kan ya, debuk. Cuman kita nggak ada yang berani buka. Karena kan selagi ayah saya masih hidup pun dia nggak pernah cerita apa-apa ya. Ini udah jam berapa nih Mak? Itu udah masuk jam 12. Udah tengah malam tuh ya? Ya itu udah sepi kan, kalau biasa kalau orang udah 7 hari kan sepi Bang. Yang tadinya orang nongkrong nggak ada, ya kan ini tinggal pure kita berlima doang nih. Lagi pada sibuk tapi kita nggak berani Bang. Cuman yang tadi kita akhirnya kayak anak-anak kayak Krishna, kayak maksudnya suami saya pada keluar nih. Mungkin tapi kan nggak mungkin orang dari luar. Lah kalau saya kan sibuk di kamar nih, bingung mau buka, kita takut Bang. Tapi terus debak gitu Bang. Kita masih nggak berani buka sampai besok pagi. Adik saya telepon, saya suruh datang. Karena itu kan lemari ayah saya. Ibarat kata kita belum diapa-apain Bang. Kita nggak tahu. Arane, nih gimana? Ini lemari kan kita udah 7 hari. Semalam kita bahasanya saya nih. Kita nih pada ada kejadian. Digedor yang pertama ada apaan ya? Kan takut. Gimana kalau kita bongkar? Kan udah 7 hari ini. Buka semua gitu Bang. Dapatlah Bang di situ. Ternyata ayah saya nyimpen 3. Ya kalau orang bilang pegangan kali ya. Mungkin dia boleh dikasih atau kenapa, ada 3 Bang. Apa aja tuh barang? Kayak kujang. Ada kujang, ada keris, ada 3. Tuh, dan dia bersatu tuh. Walaupun dia punya sarungnya masing-masing tapi jadi satu deket. Lah kita bingung dong, kita keluarin. Nah kita akhirnya nanya nih gimana? Nih maksudnya apa? Kita kan nggak ngerti Bang, orang kita nggak ada petunjuk apa-apa nih. Kita juga, ayah saya juga bukan orang yang memang maksudnya bukan yang memang terlalu ini nama gitu-gituan gitu loh Bang. Cuman mungkin memang dia punya aja, nggak tahu. Ya nggak dikasih gitu. Akhirnya saya suruh Krishna nanya ke temen kali ngerti. Saya juga punya teman kan, ngerti juga tuh. Dan dibilang, itu sebetulnya tidak berbahaya. Jadi tuh ada 3 itu, ada yang auranya negatif, ada yang positif. Dan mereka tidak boleh disatuin Bang. Jadi yang dia berantem tuh disatuin ternyata. Dan dia juga nyari tuannya. Jadi kalau kita yang mau miara dikasih apaan tuh orang? Itu keris kan kita juga nggak ngerti Bang. Akhirnya udah lu simpen. Jangan sampai katanya dijatuh ke tangan yang
yang nggak beres dah, maksudnya nanti disalahgunakan gitu bang. Jadinya akhirnya cuman kita posisinya kita pisah-pisahin bang. Kira dipisahin yang misalnya satu di lemari sini di belakang, satu itu baru aman tuh bang. Jadi itu masih satu rumah. Satu rumah, tapi dia nggak berantem bang. Oke. Nggak berantem. Dan itu juga kita nggak kasih kemana-mana karena memang tidak boleh. Maksudnya kita perdalam lagi itu, maksudnya kita urusin juga jangan. Tapi kita ini jangan udah diemin aja, tapi pindahin. Ya. Kalau lu satuin malah jadi dia namanya negatif sama positif kan di perang dunia ketiga bang. Iya, yang penting simpen aja. Iya, disimpan. Terus itu kan setelah itu tuh besok-besoknya kan kita juga tinggal sepi tuh bang ya. Satu hari sore bang, saya juga bingung kejadiannya tuh nggak melulu malam, tapi ada sore, ada pagi gitu loh. Ini sore nih. Ini sore pas hujan gelap, saya cuman berdua Krishna. Sama anak laki, ya, di ruang tamu. Saya dalam keadaan tiduran sambil nonton TV, yang cowoknya duduk. Tiba-tiba nggak ada orang, semuanya anak saya yang satu main sama temennya, suami kerja, pokoknya berdua. Tiba-tiba dilemparin bantal dari kamar anak saya. Bantal, kadang nimpuk, keluarin bantal sampai keluar kamar. Ada yang nimpuk dari kamar. Kaget dong. Sekali dua kali, anak saya lari kabur, difoto. Ada bang, tapi itu kan handphonenya dia dulu Android lama ya, sekarang udah. Ada bang, serem. Apaan? Kupingnya panjang, ya kayak makhluk gitu loh bang. Itu sore bang, sekitar abis asar. Tapi emang keadaannya, ya hujan dah, mendung. Ada yang lempar. Iya, itu nggak bohong dah. Kayak gitu, kayak orang kesel gimana sih bang? Lemparin bantal gitu, ya kita kaget dong. Saya lagi tiduran sampai duduk. Ya dia kan otomatis sekali, terus dua kali. Ya bangun, nyari. Ya apa mungkin anak saya lupa tidur, ternyata nggak ada. Difoto, sempat difoto. Memang tuh dalam keadaan remang-remang difoto. Ada. Tapi sekarang fotonya itu kan karena handphonenya jadul ya. Hilang ya fotonya? Fotonya hilang. Saya kan pas COVID tuh, saya juga udah meninggal tuh pernah dagang bang. Dagang saya rame bang. Rame banget bang. Saya dagang kayak warkop. Dagang? Tapi di rumah. Oh, bukan kayak Indomie gitu. Macam tuh, anak nongkrong banyak, rame. Oke. Ibarat kata di dalam kampung. Dalam itu saya dapat uang 1 juta lebih, pemasukan kan lumayan bang. Bener. Karena saya bikin ST sampai 4 suatu malam. Suami kayak kan, kalau dagang kan dari pagi sampai jam 9 tuh saya sendiri. Saya nggak mau lanjut lagi malam, yang lanjut malam tuh paling suami sama anak yang kedua yang bantuin. Oke. Saya udah lelah bang, apa aja dijual. Jadinya 9 malam, udah selesai jam 12 ke atas, orang udah sepi, suami saya tidur. Di teras yang saya bilang ada motor, itu dibuat dagang. Suami saya tidur di bangku kayu panjang. Tapi udah tutup warkop belum? Udah. Oh, udah. Dia udah istirahat. Okay. Pokoknya di atas jam 12 dia ngimpi didatengin anak kecil, kata dia jelek sejelek-jeleknya. Minta ngikut suami saya. Bahasanya minta ngikut. Suami saya nggak mau lu jelek. Gitu kan. Pokoknya sampai bang 3 hari bang berturut-turut diimpiin gitu bang. Oke. Jadi setiap ngimpi dia besokannya ngomong sama saya, "Mah, semalam ayah ngimpi begini, ada apaan ya?" Tuh orang lagi rame-rame bang, asli. Pokoknya disebut tuh orang saya sendiri gitu, dalam keadaan kita COVID gitu kan, nggak boleh kemana-mana. Wah rame deh saya. Dia mau ngikut mah. Kalau dia cakep sih nggak apa-apa. Masa iya kita mau hamil lagi tuh punya anak kan gitu. Maksud saya pikirin kan, kirain kalau orang kan gitu bang. Maksudnya pikiran kita kan kalau kita punya apa ya, orang maksudnya mimpi didatengin anak tuh katanya kan tapi orang jelek saya bilang itu walaupun cakep juga dia jelek banget, jelek dah, dibilang udah jelek, serem tuh anak, pokoknya ngotot bahasanya, dia pengen ngikut. Suami saya nggak mau, gua nggak mau. Apa yang terjadi bang? Warung gua sepi besokannya bang. Oke. Nggak ada. Tiba-tiba aja tuh. Sepi udah, tidak berkelanjutan. Dari yang rame itu nggak bohong, bener gua. Bukan maksudnya gini, emang kenyataan. Cuman kita nggak pernah buka aja gitu loh. Ya takutnya jatuhnya fitnah. Misalnya nih, biasanya gua dari buka gitu jam 9, itu biasa mungkin orang udah ngantri, udah mau beli. Ini udah nggak ada. Tanda warung itu rame kan kalau kita pas buka orang udah ada. Ini nggak terus sampai sore. Misalnya penghasilan kita biasanya satu hari 1 juta, drastis turun 500. Besokannya turun 300. Oke. Sampai segitu bang. Sampai turunan nih. Oh, terus akhirnya kita berpikir dong. Kita sih bukan berpikir itu dibikin orang atau enggak. Ya cuman memang dia mau ngikut aja karena nggak ada, kita dikerjain bang. Akhirnya saya kagak dagang bang. Akhirnya berhenti itu dagang? Berhenti. Ya suami juga lagi pas kan di PHK. Ya
Dia juga bingung, nggak tahu gitu loh. Ya mungkin karena dia diajak nggak mau kali ya. Dia mau ngikut, kita nggak mau. Lah gimana bang, orang jelek serem? Iya. Ya kalau ganteng kita ajak. Lah orang jelek ya? Ya serem. Makanya itu suami saya tuh bener bang kerja. Jadi setiap dia malam ngimpi, pagi dia ngomong. Gimana maksudnya minta pendapat saya nih, dia mau ngikut. Tapi orang itu serem gitu loh. Tapi kita juga bingung juga kalau kita terima laku, jatuhnya penglaris. Iya, jatuhnya nggak murni nanti. Iya, mendingan begitu ya kan. Akhirnya kayak gitu bang. Udah selang 1 bulan 2 bulan di rumah saya kan saya bilang saya punya anak kos, punya anak angkat yang sebutin mereka. Nah itu tengah malam sekitar jam 3:30, 4 dia masih melek. Dia lagi main laptop di ruang tamu, ruang TV. Nah anak saya yang satu yang laki bilang, maaf ya buang air dulu kamar mandi. Itu jarak dari situ kan agak jauh. Tiba-tiba di depan ada orang nyapu bang, suaranya sampai ke kamar mandi gue belakang. Jaraknya kan lumayan. Iya. Dua-duanya denger. Terus dia kan takut. Ya Krisna juga, anak saya yang laki tuh juga denger. Lari dong ngeliat ke depan. Gua nggak berani lihat katanya. Lu aja yang lihat. Gak ada. Dan ternyata kasus orang nyapu itu bukan cuma rumah saya doang yang denger bang. Kiri kanan saya itu juga sama. Sering mengalami kayak gitu bang. Nyapu. Tapi mereka nggak berani keluar, sapu lidi gitu bang, kan gitu. Berisik itu kan, srek. Dan mereka tuh kan kalau namanya tetangga saya juga tuh kan orang dagang tengah malam bangun, jadi dia cuma nggak berani buka pintu, tapi selalu ada orang nyapu. Tapi ada sapunya nggak ada orangnya. Jadi sapunya tuh ada? Ada, tapi orangnya nggak ada. Berarti pas diintip itu sapunya gerak sendiri? Enggak, ada di pinggiran. Jadi udah selesai nyapu, mungkin dilihat. Suara sapunya udah nggak ada, tapi sapunya ada di pinggiran tembok. Nah, itu yang nyapu siapa? Larinya cepet bener bang. Iya. Nah besok nih kan sering tuh anak saya suka bawa temen, ponakan saya suka bawa temen di atas. Jadi tuh saya lupa tadi di lantai atas tuh ada, ya itu saya bilang kamar pembantu kayak pembantu. Terus pintu keluar tuh ada balkon. Balkon tuh ada bisa buat nyuci, ada bangku. Nah kita bang, kenapa dia bisa serem? Kita satu tembok dengan rumah tetangga. Tapi temboknya itu nggak penuh ditutupnya, separuh. Di atas itu dia ada kamar. Kamarnya nggak pernah ditempatin, kosong. Nah di situ tuh mereka tuh cerita, mah di rumah yang sebelah yang saya bilang tuh satu tembok sama saya, itu di situ ada kuntilanak muka pucat. Saya bercanda, anemia kali tuh kuntilanak, dia pucat. Serem, saya belum pernah bang, belum tuh. Awalnya saya belum pernah. Kuntilanak anemia. Iya. Dia kalau dia itu kan cakep bang. Dia cakep katanya cuma pucat doang. Iya kurang darah bener. Jadi dia suka nongol gitu bang di sebelahnya. Orang tuh tembok itu kan cuma begini tembok, tapi di sini kosong. Kita jadi nggak ada aling-alingan apa. Nah itu di kamar, dia selalu di kamar atau nggak di dekat sebelah sininya dia tuh. Pasti ada tuh dia berdiri katanya. Kita lagi main sampai temen ceweknya juga dikasih lihat. Itu disangkanya tuh orang yang tinggal di kamar. Kamarnya lah, padahal tuh nggak ada penghuninya. Padahal bukan orang itu. Kan. Si kuntilanak itu kita diliatin. Ya saking takutnya anak saya, cuman bukan saking takut tuh anak tuh ceweknya takut. Enggak apa-apa. Padahal itu kuntilanak. Jahil banget kan nih bang. Tapi aneh bang, itu kan hari-harinya kamar itu gelap. Lepas ada kuntilanak itu kamar itu terang. Jadi dia di jendela gitu loh bang. Iya. Itu kalau ngeliat penampakan gitu di jendela. Itu ya jam-jam 12:30 1 lah bang. Mungkin dari jam 11 kali dia udah nongol kali ya. Iseng kali sendirian. Jadi kayak orang liatin bang. Jadi kalau orang yang nggak tahu ya disangkanya, gue lagi duduk diliatin. Liatin cewek. Iya. Padahal bukan, si pucat. Iya. Saya kan emang nggak pernah lihat kalau yang di atas. Nah pada satu ketika saya ngambek berantem. Namanya suami istri bang. Debat. Sekitar jam 11 malam saya ngambek. Saya naik ke atas. Saya tidur di kamar yang saya bilang buat pembantu itu. Ngambek namanya kita ngambek perempuan nih bang ya. Ala-ala merajuk dah ke atas. Iya. Tapi dalam masih gondok. Bukannya ngantuk, tapi mencoba mau merem. Saya lurusin kaki saya. Apa yang terjadi bang? Saya ditarik. Demi Allah saya ditarik. Berasa saya melek. Itu setannya tinggi, putih, rambutnya panjang begini putih, tapi pucat. Ya itu saya bilang dia anemia. Kaget saya bang, orang saya belum tidur baru mau kayak mau pura tidur gimana sih bang? Cuman saya kesel gitu loh, baru mau merem. Astagfirullahaladzim, saya diseret bang. Wah. Sampai ke pintu gitu bang, sampai gini. Seret, diangkat kaki saya bener-bener tinggi gitu. Hei, astagfirullahaladzim, saya sampai gitu. Itu bener-bener berasa tuh bang. Yang lain kan cuma dikasih lihat, kalau saya ditarik.
kayak susternya itu model tarik tuh. Saya astagfirullah sampai ke pintu balkon. Saya astagfirullahaladzim, terus saya banting. Plak, saya dibanting. Kabur saya ke bawah, Bang. Hilang tapi dia apa masih ada di situ? Hilang. Setelah saya dibanting, dia hilang duluan. Setelah saya astagfirullahaladzim kali ya. Lu ngapain? Saya bilang sempat gitu. Lu ngapain kaki gue? Orang kita kayak ditarik sama orang gitu, bukan. Tapi saya lihat, tapi dia bukan yang kuntilanak mukanya gimana enggak. Ya cuman ya tau lah kita cuman rambutnya panjang, putih, dia tinggi berdiri gitu. Asli itu. Cantik, tapi pucat, tapi dia cemberut. Mungkin marah kali sama saya. Cemberut, cantik. Iya, mungkin dalam keadaan mungkin ya nggak tahu apa dia karena saya mau berantem sama suami. Jadi disadarkan atau gimana nggak tahu. Itu kejadian yang banget sampai sekarang tuh saya inget tuh. Ya kayak di film-film, Bang, saya lari kabur tuh. Bajunya putih. Dia masih kuntilanak bajunya pink, Bang. Lah kan kali aja mau kondangan dia. Kagak. Pokoknya di dalam keadaan dia di saya melek tuh berdiri gitu, gitu diangkat. Dia berdiri, kaki saya kan begitu tuh, Bang. Iya. Diangkat sampai ke atas tuh sampai setengah itu. Terus sambil diseret gitu tuh. Itu berasa mah dicengkram sama dia. Berasa. Waktu itu mah pakai celana panjang apa daster? Pakai daster tapi kulit mah enggak tangan deh. Iya. Itu berasanya apa? Dingin tangan. Iya. Wajib. Depan kuntilanak, Bang. Kali aja lagi sakit kan dia mah pucat. Ya kan dia emosi, tapi cakep, Bang. Cakep tapi. Cakep. Mungkin dia dulu hidupnya cakep. Dingin nih kulitnya. Dingin. Tapi saya nggak ngeliat kaki dia, karena kan saya taunya kaki saya tuh diangkat. Ya, jadi spotnya ke atas. Iya. Tangannya juga maksudnya saya nggak ngeliat tangannya dia tuh kayak apa. Taunya dia megang kaki saya terangkat gitu, dingin, seret gitu tuh, diseret sampai ke pintu. Ya saya teriak-teriak dong, ngapain kaki gue, saya bilang gitu, astagfirullahaladzim. Nah itu baru dibanting, blok. Banting, Bang. Saya lari ke bawah, kenceng banget. Sampai deg begitu tuh. Nah, kan akhirannya tuh resah ya, Bang. Maksudnya, kayaknya ini udah resah nih. Setiap kita di atas ada aja. Bahkan saya juga kadang nyuci gitu loh, Bang. Nyuci di atas kadang-kadang kita lupa ya. Sampai jam 11. Paling saya cuma ngomong jangan digangguin, walaupun ngeliatin lu jangan digangguin. Tapi ada, saya tahu. Si pucat ini? Iya ada. Jam 11 malam lu bayangin gue nyuci, Bang, gue lupa inget. Nyuci, nah saking resahnya gimana nih kalau kita bersihin. Akhirnya anak manggil temennya. Kayak kita mau bikin ritual nih. Iya, rukiah rumah nih ya. Iya nggak tahu ya apa sih, ngusir si pucat. Oh, si pucat ini mau diusir? Karena udah cukup meresahkan, Bang. Gini, Bang, ritualnya dimulainya jam 1 malam. Oke. Terus tuh anak saya kan sama temennya, dia nggak tahu persis ritualnya gimana. Yang penting saya berdoa dah. Ya ada lumayan dia berdoa sampai setengah jam. Alih-alih yang dituju kuntilanak muka pucat, si pucatnya kagak datang. Kuntilanak muka rata yang datang, Bang. Lah, beda lagi, Mak. Beda lagi, Bang. Itu malah datangnya dari kan kalau si kuntilanak muka pucat itu ada di kamar yang belakang tuh, maksudnya kamar balkon, punya tetangga. Ini dari pintu ke arah dalam ke rumah tetangganya dia tembus itu. Oh, dia datang gitu? Ya, dia tuh nggak bisa diusir, galakan dia, Bang. Jadi akhirnya sampai sekarang belum bisa dibersihin, Bang. Oke, si kuntilanak muka pucat, muka rata ini. Oh, nih, Bang, lupa mau ngejelasin. Dari mana asal usul si kuntilanak muka rata? Kuntilanak muka rata itu tempatnya 2 rumah dari rumah saya. Oke. Dari rumah orang tua saya. Itu dia udah cukup terkenal dan cukup meresahkan. Kerjaannya untang-untang angge mulu tuh di balkon orang. Tapi dia juga susah diusir, Bang. Biasanya jam berapa dia nongol itu? Di atas jam 12. Di atas jam 12 malam? Orang sering ngeliat berarti? Iya. Warga situ? Sering. Jadi orang mungkin nggak tahu kalau dia kuntilanak. Dia kan suka duduk di, ini kan pagar, kadang kan rumah tuh ada pagar yang kayak beton itu tuh ya. Iya. Nah itu dia di atasnya. Dia selalu begini-begini. Orang kiranya orang. Nah pernah suatu saat Bu RT itu maaf ya, di situ kan ada yang punya rumah itu ada namanya Iis. Itu Iis ngapain di atas? Oh iya, ngiranya. Padahal dia lagi tidur. Ngiranya orang aja gitu. Sangkanya lagi berantem sama lakinya, dia undang-undangan. Gimana ada orang tengah malam, jam 1 jam 2 lah, Bang. Kadang dia ke rumah tetangga saya. Ke sebelah sana ketok-ketok pintu. Padahal pas dilihat mukanya nggak ada tuh, rata. Itu sempat dipoto sama dia. Benar mukanya rata. Nggak ada. Karena meresahkan banget di rumah dia, jadi difotoin. Sama dia difoto tuh? Difoto, waktu itu sempat pada ngeliat. Tapi kan ya udah lama juga, yang moto juga udah kagak ada umur. Sama. Ya, keburu meninggal ya? Oh, ya. Iya.
Dan akhirnya itu kan kita akhirnya udah bodoh lah. Lama-kelamaan rumah itu kan dijual bang. Jadi yang beli adik saya. Tapi nggak sampai situ bang. Lebih parah lagi adik saya. Jadi gangguan tuh terus-terus aja bang. Suatu saat adik ponakan saya dia dalam posisi maaf lagi haid. Setiap dia diganggu dia lagi haid. Oke. Air tiba-tiba nyala jam 3 malam. Air nyala. Keran tuh. Toren. Maksudnya kan tuh matiin itu kan kayak belum otomatis gitu loh bang. Jadi kalau kita mau pakai air tuh colok. Iya. Yeah. Tiba-tiba jam 3 malam nyala. Nama mamahnya dia, adik saya tuh dia bilang, saya udah pindah tuh bang. Belum lama itu kejadiannya. Nit matiin air di atas. Ya dengan polos ya naik ke atas. Baru dia mau matiin nangis di sebelah itu Cipucet. Pertama dia cari dulu bang. Siapa yang nangis kenceng banget? Nangis anak perempuan gitu. Dilihat, itu rumah kosong, rumah tidak berpenghuni, maksudnya lagi nggak ada yang ngontrak. Tahu bang, dia lari, jatuh. Gelundung. Biru sini nih. Biru. Saking dia paniknya. Dia ngeliat itu, denger itu, panik. Jadi dia sekarang ini suka nyala-nyalain air. Udah sangat-sangat meresahkan. Iseng banget ya. Iya. Si kuntilanak itu. Dibilang udah nggak ada, sampai sekarang masih ada. Lebih parah dia lagi sekarang. Jadi akhirnya ponakan saya tuh nggak berani ke atas. Sampai sekarang. Ditutup. Dan rumah itu sekarang juga udah ditembok. Udah ditembok rata kata. Jadi dia udah nggak ada selanjutnya. Tapi gangguan itu masih ada. Sebetulnya bukan rumah saya aja sih bang ya. Ini 3 rumah. Jadi ada satu rumah saya. Rumah tetangga itu semuanya tuh tanah keluarga saya. Nah, itu ceritanya kalau diusut-usut kenapa gangguan itu banyak? Karena itu berdiri di atas tanah kuburan keluarga nenek saya. Awalnya itu tanah kuburan. Iya, semua tuh. Awalnya tanah kuburan. Sampai sekarang tanah kuburan. Dijadiin cucut buyut semua di situ ada. Jadi dijadiin rumah semua itu. Makanya sampai sekarang ada bang. Tahun berapa dirubah jadi rumah semuanya, masih ingat nggak Mbak? Ya saya kecil. Oh kalau dulu kecil lebih parah lah. Namanya zaman dulu ya masih sepi. Kalau cuman kan kita anggap udah zaman modern nggak mungkin ada. Tapi ada tetap. Dan 3 rumah ini punya cerita masing-masing. Kita tapi nggak saling menceritakan gitu. Tapi tahu, oh rumah gue ada gangguan ini, rumah gue ada gangguan ini gitu loh. Cuman cerita diam-diam aja mau diapain orang rumah kita? Iya benar. Orang kita bukan ngontrak. Kalau ngontrak kita pindah bang. Itu rumah orang tua, tapi secara look dia nggak serem bang, rumah saya biasa. Iya biasanya normal aja ya. Normal, orang datang segala macam, orang hari-hari begadang, ya itu berdiri di atas tanah kuburan bang. Emang belum sempat dipindah ya Mbak? Ya kagak ya, orang dulu kan bilang itu kagak horor menurut mereka. Tapi kan kesini-sini ada yang iganya jarang, kalau kita iganya penuh nggak ngeliat, kalau iganya jarang kan kita pada ngeliat. Ponakan saya kebetulan dia iganya jarang, kan sekarang tinggal di situ. Namanya ponakan saya kan Nita. Dikeluar gitu ke arah kamar mandi. Nah suaminya kan dari ruang tamu nih ngelihat istrinya ke belakang, dia ngelihat mau ngapain atau mau dikagetin. Pas dia sebelum nyampe ke belakang yang tadi dia ngeliat di kamar istrinya lagi tiduran. Iya tadi siapa? Itu berkali-kali. Iya maksudnya gini mak, kita aja yang iganya rapat kayak emak kan ya, ditarik loh kakinya ya kan. Itu sengebong bang, bener mak. Itu bikin deg sampai gitu tuh. Tapi kita nggak pernah cerita ke orang. Ngapa mak nggak pernah cerita? Mau ngapain diceritain, orang tuh rumah kita bang. Iya sih. Kita mau kemana? Kita pikir juga kan kita di rumah orang tua. Kalau tetangga ada nggak mak yang diganggu mbak? Tetangga lagi. Sebetulnya ada di satu deretan saya yang saya bilang muka pucat itu. Masih satu. Muka rata. Itu setan noni Belanda itu bang. Ada lagi nih bang. Ya itu lebih parah ya ya. Lebih parah, cuman dia kan nggak bisa ngomong. Maksudnya kan saya bilang nggak semua orang bisa bercerita. Masih ingat nggak mak awal tinggal di situ mak? Dari tahun berapa mak? 2010. 2010. Balik lagi maksudnya. 2010. Setelah kita dari Fatmawati kita balik tinggal di situ lagi 2010. Oh enggak, awalnya sebelum pindah ke Fatmawati dari 2000 berapa? Tinggal di situ. Tinggal di situ dari lahir. Dari lahir di situ. Dari lahir lebih parah lagi dulu. Ada cerita apa masih ingat nggak waktu masih? Masih. Ada satu cerita aja yang paling serem, ada nggak? Jadi gini, kan kalau dulu rumah orang tua saya, neneknya itu kan jatuhnya rumah keluarga ya. Yeah. Ini jadi rumah nih panjang. Tapi dibagi ini yang udah dibagusin, tapi tembus nih pintu belakang. Itu belum tingkat. Kalau dulu kan bang kita karena nggak punya biaya jadi belum di kamar, jadi los. Tapi ubinnya itu bang, ubinnya itu pasang ubin tapi kagak yang dipakein semen. Jadi kalau orang jalan
bunyi, ngerti nggak bang? Bergerak kan? Iya. Ceritanya saudara meninggal, sakit ke rumah sakit, saya nengokin, pas sama anaknya diajak, yuk ikut gue, lihat ayahnya sakit leukemia. Setelah ikut, sampai di sono, kok rata ya? Kemana ya itunya? Dia bingung lihat bapaknya kemana. Pas dibuka orang bilang bapaknya udah meninggal. Berarti kan saya nggak ketemu dong, pulang. Dan nenek saya tuh sayang banget sama keluarganya dia. Semua kita pada kumpul ke sono, kecuali saya di rumah. Rumah itu ada 2, mama saya tidur sebelah sana, saya tidur sini. Di atas jam 12, saya kayak dulu kan ranjang pakai kelambu bang. Iya. Ya, saya tidur sama nenek saya, tapi nenek saya ada di rumah yang meninggal. Bunyi tuh. Di ubin itu orang bergerak kan, tahu kan? Kalau ubin cuma dipasang doang bang, maksudnya nggak dipakein semen. Ubin tau gak? Ubin pasangan, jadi setiap orang lewat klik ya itu dia lewat. Siapa ini? Kan saya kalau tidur gelap. Itu ada 2 ranjang yang pakai kelambu. Tiba-tiba naik ke kasur sebelah saya. Waktu itu ngiranya siapa yang datang? Bayangan saya yang meninggal. Saya belum ketemuin. Oke. Karena kan saya datang ke situ dia udah meninggal. Oke. Dia naik tuh, berapanya langkahnya, kluk, berasa dong bang. Terus dia naik ke atas ranjang saya. Ranjang kalau dinaikin orang, ranjang besi itu kan, Iya. samping saya. Terus, saya cuman begini doang, udah kita kan masih SMP. Baca doa, udah panas dingin nih bang. Kalau itu bukan setan, saya nggak bakal panas dingin. Turun lagi, plok, nggak ada. Jadi turun lagi mah. Banyak bang gitu. Nenek saya kan juga termasuk tukang mandi orang meninggal. Oke. Tapi yang saya bingung, nenek saya itu nggak pernah dikasih lihat hal-hal kayak gitu. Di depan rumah saya itu tuh dulu bang, serem bang. Pohon kelapa zaman dulu tuh panjang ya, untuk ke kebun. Itu rambut kuntilanak sampai bawah tuh rambutnya tuh. Oke. Ada juga yang namanya di sana setan patah-patah. Jadi badannya gini nih. Ini kepala putus gitu loh bang, ini kaki kayak dipotong-potong di situ. Banyak ya Mai? Itu banyak. Padahal itu wilayah yang maksudnya daerah tapi kan yang dulu, rame kan? Tapi dulu. Sekarang? Dulu sepi emang situ kan tetap rame. Sepi lah. Dulu sepi emang itu. Zaman dulu. Sekarang rame kan? Rame. Oke, berarti udah semua Mai ya, udah semua diceritain dari awal sampai tadi itu yang terakhir tuh cerita masa lalunya ya. Ini thank you banget Ma ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama saya juga. Makasih banget Ma. Terus buat sahabat lonceng juga yang udah nonton dari awal sampai habis, ini gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Ini apaan yang goyang? Gempa ya? Gempa bang. Gempa. Iya goyang kenceng banget kok. Gempa. Kenceng makanya saya kayak gini-giniin. Gempa ya? Gempa, gua close dulu. Oke, karena tadi kepotong karena ada gempa nih. Buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Untuk di akhir video ini gua Gilang Ahaditya izin pamit, Mak juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.